mengakui Cangku. Dalam perasaan saya dalam bus ini tuh pasti saya yang paling tua. Pasti. Umur saya tahun ini 81 tahun. Masih muda, masih muda. Pasti semuanya lebih kecil, lebih muda dari saya. Masih muda, Tante. Tapi saya memberanikan diri untuk ikut grup ini karena saya merasa umur saya bukan 81 18. tapi 18. Mbak, ini lagi ya. Ya, 18. Ya, saya senang sekali bisa kumpul dengan Tolong dibalik gitu. teman-teman ya, saya sebut teman-teman ya, tidak anak-anak ya, teman-teman muda supaya saya Tolong balik. sama mudanya Tolong balik ya. dapat Tanggung banyak pengalaman Taksi dari nggak? Taksi Anda. Tadi pagi baru berjumpa hanya ya tidak ada setengah jam, pengetahuan saya sudah tambah banyak. Semoga dalam masih panjang ini saya bisa menimba banyak pengalaman, banyak pengetahuan dari kalian semua. Semoga kita bisa langgeng untuk berteman. Sekian dulu, terima kasih. Sehat semua. Mau tanya? Tinggal mana Ibu? Tinggalnya mana? Asal dari mana? Asalnya dari Semarang, lahir Semarang. Berarti kita bisa ketemu lagi ya. Iya. Sekalian kalau mau tahu lahir saya tanggalnya bagus juga loh. Oh, boleh. Mana Bu? Tanggal 30 September tahun 1945. Oh, Tanggalnya yang bagus. Sama. Yang itu GSPKI. Iya, betul. Tanggal G30S. oh, September. Terima kasih. sama-sama. Selanjutnya saya kasih kesempatan belakang dulu. Ini yang kita mau makan lemper. Salam lemper. Bapak Ibu, selamat siang. Ya. Kalau tadi yang paling senior, kayaknya saya yang paling kecil di sini. Perkenalkan, saya Agung Kurniawan dari Rasa Dharma. Kebetulan tahun ini dimandat Pak Har untuk jadi Ketua Panitia Perayaan 150 tahun Perkumpulan Rasa Dharma. Bapak Ibu, silakan menikmati perjalanan yang menyenangkan hari ini dan besok. Saya harap di kemudian hari Bapak Ibu bisa ikut partisipasi kembali dalam kegiatan-kegiatan kami yang lain. Setahun ini kita banyak kegiatan kok gitu. Dan tentunya asik-asik dan seru-seru. Yang sudah, Sebutkan yang sudah, Gung. yang sudah, kita sudah basuh kaki orang tua, juga teman-teman difabel untuk basuh kaki orang tuanya juga. Lalu setelah basuh kaki, Kali ya. Estungkara. Imlek. Belum. pulang cap gome. Waktu cap gome itu kita bagi takjil, pakai wayang potehi sama teman-teman lintas agama. Terus ada Estungkara Kecombrang kemarin, kami membantu advokasi dan teman-teman yang punya masalah untuk dalam kehidupan untuk bisa merilis masalahnya. Terus ada Cingbing Gusdur hari ini. Terus kita masih ada Mei itu peringatan Mei 98 dan hari ulang tahun kantin kebajikan yang 10 tahun sudah jalan di Rasa Dharma. Kantin kebajikan itu bagi makan siang gratis 100 porsi tiap Selasa. Sudah jalan 10 tahun. Nah, tahun ini tahun ke-10. Terus nanti bulan Juli ada peringatan Hari Anak. Nanti ada puncaknya 8 Agustus ada gala dinner ulang tahun Rasa Dharma ke 150 tahun. Itu aja kalau saya dongeng kelamaan. Masih banyak, masih panjang acaranya. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Jangan lupa ikut acara kami yang lain. Selanjutnya yang siap memperkenalkan diri, Bapak sudah siap?
Selanjutnya. Satu-satu. Tapi gantian ya Bapak. Jadi siapa namanya yang ganteng? Agung ada adem-adem di dekat mulutnya. Ya, Pak Anda? Ada adem-adem di dekat mulut. Artinya tahu nggak? Adem-adem dekat mulut sama mandem mesti kepincut. Betul ya? Oke. Bu Ulin, nama saya Andaka. Saya sudah pensiun meskipun umur saya baru 57. Pak, ya maksud saya 75 sudah pensiun. Jadi tidak ada kegiatan apa-apa selain dari kesibukan ikut Menikmati hidup ya. menikmati hidup ya. Menikmati hidup. Nah, nggak sampai mati. Menikmati hidup. Menikmati hidup. Ya. Oke, terima kasih. Dari mana? Bapak dari mana? Saya lahir di Semarang, menikah di Semarang, gede di Semarang, sampai sekarang masih di Semarang. Cuma nggak pernah muncul di mana-mana. Ini sekarang muncul Tapi ya. di Semarang ya. Sebelahnya bisa diperkenalkan. Istri sekalian, Pak. Sebelah ini gimana ya? Ini sisian saya, belahan jiwa saya. Iya. Apa lagi ya? Namanya 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 Anita. Bu Anita. Anak sudah berapa Pak? Anak 3, cucu 5. Apa lagi ya? Bu juga asal dari Semarang? Dari Sama-sama Semarang dari juga. Semarang. kesan-kesannya itu. Alasannya mau ikut? Alasan. Karena saya pernah ke Gus Dur waktu setelah meninggal itu 16 tahun yang lalu, 15 atau 16, lupa saya. Tapi pernah dengan teman saya yang setir naik Toyota waktu itu, Innova. Pernah, karena saya waktu sering rapat, ikut rapat waktu Gus Dur belum jadi presiden. Di Semarang. Jadi Semarang. waktu beliaunya kita kasih hadir juga. Jadi waktu itu masih rame-ramenya politik 98 ya Pak? Gus Dur dan Mbak Mega itu. Oh 98. Saya ikut Pak Buda, panitia pemenangan pemilu daerah. Bersama bapak mertuanya Pak Ariato Halim. Ya, waktu itu ya itu aja kenangan. Sehingga saya punya kesannya. Besok kalau beliau meninggal saya harus buat layar. Ternyata yang layar luar biasa banyak. Sehingga tahun 5 bulan baru saya bisa ke sana. Ini yang kedua kali ya Pak? Yang kedua kali. Oh iya. Berarti yang kedua kali ya. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan ke sebelahnya. Silakan memperkenalkan diri. Saya Bu Eni, suami saya Ardianto, anak saya 3 sudah selesai. Saya bisa ikut ini diajak sama Pak Andako dan istri. Oh. Cari pengalaman yang lain daripada yang lain. Gitu. Andako, ya terima kasih. Sebelahnya langsung. Nama Namanya bapaknya? Ardianto, wakilnya aja. Oh ya. Sama-sama dari Semarang. Dari Semarang, Semarangnya sebelah mana? Jalan Sriwudono, Oh. dekat Jembatan Pelarat, Jembatan Suramadu. Lorotan Pleret. Lorotan tuh ya anak-anak ya Bu? Ya, betul. Oke, makasih. Sama-sama. Kita Yo. ke belakang ya. Bu Esti. Mungkin dari sini Ini dulu. Bu Esti. Ya, karena ini sering ke panggung, jadi supaya benar. Nama saya Esti Susanti, saya baru pertama ikut ini dalam rangka mau menulis buku. Jadi semoga Agustus buku tentang Gus Dur dan Tionghoa bisa selesai. Saya dedikasikan untuk Rasa Dalam. Terima kasih Bu Esti. Asal dari mana Bu Dari Semarang ya, Esti? Bu? Asri Solo Tigo,
pindah ke Soletigo nggak jadi. Saya di Surabaya 40 tahun lebih dan saya komunitas saya di situ. Jadi dan saya pemerhati penulis soal Tionghoa, etnis agama, dialog agama, perempuan, kelas ya, kemiskinan, lalu kelima ekonomi. Jadi ini yang saya dalami. Jadi saya melakukan studi yang fokus pada untuk menambah pengetahuan masyarakat. Jadi kalau ilmu tidak diberikan ke masyarakat, menurut saya dosa besar. Backgroundnya wartawan. Ya, background saya wartawan, guru. Saya pernah menjadi guru BP, wartawan, aktivis perempuan HIV, dan saya pernah di Satya Wacana sebagai ketua organisasi di Heritage Nasional. Sekarang saya penulis. Aplaus buat Bu Esti, ditunggu bukunya Ibu. Kalau butuh informasi atau data, kami dengan senang hati membantu. Sebelahnya memperkenalkan. Siang. Perkenalkan, nama saya Triana Dewi, bisa dipanggil Dewi. Asalnya dari Koleri. Dapat ini dari TikTok sih, saya pikiran dari teman gitu loh, karena saya suka spiritual, suka wawasan. Jadi pernah jadi panitia juga, kelenteng juga itu sering gitu, makanya pengen mencoba hal yang baru ya seperti itu, biar tambah majulah wawasan saya. Baru pertama kali ya? Iya, pertama kali. Berarti ini dari Koleri sekarang nih ya, kayak itu teman nge-share gitu loh. Ikut nggak? Gitu. Oke lah gitu. Temennya yang ngajak ada? Nggak ada, saya Mana? sendiri. Lu temennya yang ngajak mana nggak ikut? Nggak ikut, agamanya itu Islam tapi nggak ikut. Oh iya, kalau kami pokoknya lintas agama. Ya, saya makanya terima kasih atas semuanya. Selanjutnya. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada konten kreator dan seleb TikTok. Mungkin kalau Bapak Ibu punya TikTok atau Instagram bisa follow, tapi saya akan persilakan untuk memperkenalkan diri ya. Halo semua, saya Stefani Angelina, asalnya dari Jakarta. Ini pertama kali saya ikut Cembengan Gus Dur. Memang tujuannya untuk memperkenalkan apa sih Cembengan Gus Dur dan bagaimana kita sebagai orang Tionghoa itu sangat menghargai seorang sosok Gus Dur gitu. Saya pengen nyampein ya lewat sosial media biar anak-anak muda itu sadar gitu loh. Jadi saya sendiri sama teman-teman Peranakan Story memang kita fokusnya kontennya budaya. Ada di TikTok dan Instagram. Instagram saya sih Stephanie Poeng. Bisa dicari di follow, nanti saya follow back. Sombong aja dari peserta Cengbeng. Terima kasih. Umur berapa umur? Umurnya 23. Oh, sudah. Sudah menikah apa belum? Belum. Masih kuliah? Barusan wisuda setahun yang lalu. Separuh umur gue. Ada yang mau bertanya lagi? Biasanya kalau melihat anak muda bertanya begini nih. takon. Belum. Kayak udah follow Peranakan Story. Oh, nggak boleh mantu. Oh iya, yang sudah follow. Siapa yang sudah follow? Udah follow. Terima kasih. David barusan dapat hadiah ya. Nanti saya tak bilang mama papanya. Mama papa saya jauh di Palembang. Oh, sama Kotoni ini wakilnya. Uang kita galo. Oh, kita galau ya. Kita pempek galo. Sip. Tinggal di mana Palembang? Oh, ini jadi Palembangnya mana? asalnya jadi numpang lahir di Palembang, tapi besarnya di Prabu Mulih. Ya, masih 2 jam lagi. Daerah minyak. Iya, benar, daerah minyak. Alasan mau ikut Cengbeng apa? Alasan mau ikut Cengbeng pertama karena belum pernah, kedua saya merasa tertarik ya kan kita orang Tionghoa itu bisa bebas untuk melakukan kebudayaan karena sosoknya mendiang Gus Dur kan. Nah itu yang saya pengen kasih tahu ke teman-teman, apalagi anak muda, karena anak muda zaman sekarang tuh banyak yang apatis, itu yang saya sangat sayangkan gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu? Sudah? Ya. Baik, sebelahnya silakan. Pengen ikut karena
sebuah tempat yang merupakan nostalgia Mama. saya kecil ikut mama. Bunian sama ke Kelenteng Gudo. Oh, udah. Nah, setelah sekian puluh tahun sekarang sudah mulai kepingin saya kok dua tempat ini nggak asing di tempat saya. Kenapa di Bunian toh? Dulu sering diajak mama kondangan di situ. Oh ya, Ini kondangan. baru lahir. Zaman mama ini. Iya, terus saya ikut memang ada arisan itu. Waktu itu ketuanya siapa ketuanya? Nanti ya dulu ada kan. Ah. Kayaknya mama ikut banyak untuk keluarga gitu. Ah. Nah, yang di Gudo juga pernah diajak ke sana. Kalau di Gudo acara apa? Mama kunjungin konten gitu apa diajak gitu. Nah, sekarang pengen balik. Ya, Mengenang masa lalu. Gudo. Iya, tentang masa lalu. Dan di Gudo tuh makanan banyak luar biasa. Makan di Semarang. Dari Semarang ya, mana ya? Baik, selanjutnya. Monggo. Halo, selamat siang. Ya. Saya dari Bandung. Felix dari Bino, ya. Jadi ini berangkat dari Bandung kapan kemarin? Kemarin ya. Kemarin. Jadi motif saya ke sini ya tertarik sekali. Karena saya merasa utang. Merinding aku. Ya sekaligus kan pengagum juga. Iya, iya. Ya. Rasa utang budi sekali. Mengapa? Apa yang dirasa utang? Utangnya seperti apa? Pengakuan terhadap etnik Iya, Chinese ya. iya, itu mahal. Itu mahal sekali. Tahu dari mana Pak? Dari TikTok ya. TikTok ya? Oh ya. Tapi telat, baru tahu Rabu malam. Oh tuh. Langsung daftar. Pak Hari baru kayak seminggu ya no. Memang harus sebelumnya ya. Ya, ini nih koreksi buat Pak Hari. Nanti kami akan lebih jauh lagi dari ini. Saya ajak teman-teman seangkatan kuliah sama SMA terus mepet ketemu. Kalau enggak ya mungkin banyak. Lolos ya. Oh ya. Sudah tolak banyak Ayo. sekali ini. Pak agak ditempel mic-nya biar nanti iya. Pak Hari denger. Masih ada pertanyaan? Enggak. Bapak Ibu ada pertanyaan? Ini orang Bandung jauh-jauh dari Tapi Bandung. enggak Badung saya. Mana? Badung. Anak baik-baik. Oh, iya. Enggak Badung. Iya. Ada Badung di Bali ada. Saya percaya anak baik, sudah Bandung. Iya. Ya, silakan. Baik, selanjutnya silakan. Bapak. Oke, langsung saja. Dalam. Iya. Oh, ini saya udah nambalnya. Betul. Iya. Utang budi, kita semua berutang budi. Oh, iya. Mari Bapak. Oke, nama saya Muhammad Kusnadi dari Jakarta. Oh, Jakarta. Berangkat kemarin malam sampai tadi subuh. Jadi langsung. Oh. Saya dapat informasi ini dari WhatsApp Group. Oh, Is Abdul. Ya, Pak Haryanto. Oh. Kenapa? Saya memang sudah punya cita-cita suatu saat pengen datang ke makam Gus Dur. Oh. Jadi ini Iya, kesempatan. toh. Saya pengagum Gus Dur dari sejak Mepet di kayak gini. jadi masih sebagai ketua PBNU, terus kemudian waktu itu ya kontra dengan Orde Baru Soeharto. Saya sudah pensiun juga, ya. Tapi belakangan ini menekuni sudah sekitar 11 tahun mengenai kesehatan, khususnya kesehatan nutrisi. Oh. Dan juga mendalami agama Buddha. Oh. Saya belajar kesehatan nutrisi 11 tahun secara otodidak, belajar baca buku, kemudian juga YouTube dari para pionir di lifestyle medicine. Kalau anak saya belajar secara akademis di Amerika, mengambil program lifestyle medicine, sudah lulus S1, kemudian mengambil S2-nya di Johns Hopkins University. Nanti Mei wisuda, ya kita sekeluarga. Oke, begitu. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Selamat menikmati perjalanan. Ada pertanyaan mungkin? Tidak?
Ya. ada kalau tidak ada lifestyle. Lifestyle medicine. Lifestyle. Jadi bedanya dengan yang kedokteran konvensional, konvensional itu pendekatannya adalah pharmaceutical medicine. Jadi langkah pertama kalau orang sakit kasih obat, terus kemudian treatment. Nah, itu mungkin dulu cocok untuk penyakit menular karena 100 tahun yang lalu 70% orang meninggal karena penyakit menular. Dikembangkanlah antibiotik dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang 70% orang meninggal karena pola makan dan hidup yang kurang sehat. Oh ya, betul. Itu adalah Bisa jadi obrolan ketika kita ya. Ya, Cukup ya. setuju. Enggak, karena biasanya kami pasti akan terus ngobrol Pak. perkenalan aja. Terima kasih. Saya Selamat Ananta Ikan. Saya dari Semarang. Saya sudah 3 kali ikut acara di sini. Kalau mau jadi bekun hubungi saya. Bekun. Saya kebetulan menjabat sebagai ketua Bekun TKC. Bekun itu apa? Bekun itu pasukan pengawal kuda dari Kongco. TKC dari Kongco Sampo Tainjin. Nanti acaranya biasanya bulan yang Agustus Awal. sama Juli kalau yang kecil. Iya. Jadi nanti yang bisa mau ikut, mau digambar, nanti hubungi saya. Saya kira terima kasih. Yang punya nasar biasanya. Jadi bekun itu berarti kita punya apa ya? Punya nasar seperti sebut dari sakit. Oh saya mau syukuran lah dengan wajah digambar. Gambarnya model opera Cina itu. Nanti kita jalan kilap ya, sebagai Pengawal. nasar kita. Ini banyak diikuti, sekarang juga diikuti oleh anak-anak UIN ya teman-teman. Jadi kita lepas agama, kita lost dari kepercayaan, lost macam-macam lah, kita tidak rasis. Semua orang lintas bisa ikut. Dan nanti yang gambar saya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan. Ya. Kayaknya sampo, arak-arakan samponya kapan tahun ini? Tahun ini Awal kalau yang Agustus. Sampo besar Agustus ya. Awal. Biasanya awal. Karena tanggalnya berubah ya. Karena sesuai tanggal itu akan tanggal bulan. Ada yang kecil, kalau yang kecil itu kita dari TKC ke Marina itu kelihatannya bulan 6 kelihatannya. Tapi tanggalnya aku nggak bisa nentuin karena pindah-pindah. Kira-kira itu nanti ya. Ya nanti bisa hubungi. Nanti akan ada pengumumannya di IG-nya Rasa Dharma pasti ada. Nanti dirasa ada. Karena ada sapu jagat. pecinan. Ya, Sapu nanti kan jagat. ikut sapu jagat. Biasanya ada sapu jagat. Ya, selanjutnya halo, Kopengan. Asistennya Kopengan. Selamat siang. Ada yang tanya biayanya saya berapa kalau Supriyatno. dapat bekun? Oh, biayanya berapa? Supriyatno. Oh, nanti kita jawab nanti. Ini saya warga Semarang, khususnya di wilayah atas, saya Mijen Permai, Oh, jauh. Mijen BSB. Di sini saya baru pertama kali ikut, ini karena mewakili dari Bekun juga. Saya wakil dari Pak Penghan ini sebagai pelaksana di lapangan. Jadi di sini saya hanya memberitahukan, di sini saya membantu Pak Penghan untuk kegiatan Centeng Gus Dur. Terima kasih Pak Bumi. Iya, Bapak Ibu, mungkin kita akan selesaikan perkenalan dulu. Pertanyaan tambahannya nanti bisa kita bahas waktu ngobrol sampai di Gudo ya. Selanjutnya ngobrol Pak Tony. Selamat siang, nama saya Tony Wang dari Palembang. Saya ikut acara di tahunnya dari grup WA teman-teman ini. Saya tertarik dan memang saya isinya semuanya saya suka, budaya, kulineran, dan sekalian mengucapkan terima kasih kepada Gus Dur jasa-jasanya terhadap Tionghoa Palembang. Ya. Jadi ini dari Palembang khusus ke Semarang. Iya. Apa tinggal Tinggal di Palembang. Ya. Iya. jauh. Sengaja ya. Jadi saya suka suasana Jawa Tengah juga. Jogja, Semarang, Solo itu cocok gitu untuk kulineran. Udah makanannya jangan
Udah kemarau ya. Udah kemarau. Itu aja ya. Ya, makasih Pak Tony. Nanti juga ada namanya Pak Tony. Yang punya kelenteng Google, ketua yayasan. Juga Pak Tony. Iya, di Gudo nanti di Jombang. Selanjutnya Sing keras. Oke. Perkenalkan, nama saya David Widiatmojo. Saya sendiri seorang cosplayer, konten kreator seperti kakaknya, cuma belum sebanyak kakaknya followernya. Saya saat ini masih sekolah di manajemen penanggulangan bencana di Politeknik Akbara. Jadi sekolah saya sekolah untuk menangani bencana. Saya hobi cosplay, sering petualangan kemana-mana. Ya besok saya pakai bak pedang juga, tapi tenang, tidak tajam. Sudah biasa ikut judyo, tapi di luar Solo. Solo waktu Imlek saja. asal mana Mas? Asli Solo. Asli Solo. Kemarin malah datang dah Jutbio. Berangkat dari Solo ke sini ya. Ya, jadi, Kemarin Liobio datang dah. belum. Ya Link of Bio. Kemarin hari Minggu. Link of Bio tuh ulang tahun 110. Kayaknya belum. Masih apa? Malahan sudah belum? Gimana? Malahan. Belum. Oh, belum ya berarti. Malah Enggak toh. saya seringnya di Jawa Timur. Oh, Jawa Timuran. Malang sekali, terus Tegal sekali. Oh, berarti- Jogja. Jadi kalau cuma ngangkat kiok, mainkan bendera sudah biasa. Oh ya. Nanti Semarang Agustus ada jalan sampo, jalan besar. Mbak. Infonya bisa cari di Instagram ya. Tinggal mana Mas? Tinggal. Tinggal di Solo. Kampung Oh, Sewu Solo. tepatnya. Cedak harusnya ya Semarang ya. Nah, nggak bisa, baru sewu. Menurut saya mau rasa sijim. Ya, baiklah. Ada lagi? Ada pertanyaan? Menyusul. Besok Mas David akan cosplay ketika kita mau berjalan ke makam Gus Dur. Nanti kita akan berhenti dulu di terminal yang ada prasastinya. Kita akan melakukan ritual dulu. Ya, saya jelasin nanti setelah pengenalan selesai ya. Ya, yo. Pak Kris dulu. Oke, Pak Kris. Monggo. Selamat siang, salam kasih penuh sejahtera semua. Nama saya Christian Heru Cahyo Saputro. Kalau dalam dunia jurnalistik mungkin kalau di Google bisa dicari Christian Saputro, di situ banyak tulisan-tulisan saya. Saya penulis buku juga, pengamat tradisi, termasuk nulis Jawa, budaya Lampung atau yang lainnya. Asal saya dari Lampung, tetanggonya wong Palembang. Jadi budak Palembang ini kawan kita galau, makan pempek, kapal selam kita makan gitu. Jadi Palembang tidak. Iya, kapal selam baik makan. Yo, jadi sudah beberapa tahun ini saya tinggal di Semarang. Kemudian saya juga dulu kontributor majalah Chinatown. Kalau di Gramedia mungkin bisa lihat majalah Chinatown ya. Terus kalau yang saat ini, kalau yang tulisan-tulisan Mandarin, tulisan saya di Harian Indonesia. Kalau yang lain-lainnya mungkin sudah saya share ya, berita-berita ada di grup. Kemudian dalam waktu dekat ini saya mendapat mandat dari Koh Agung yang ganteng yang punya tadi yang punya tai lalat di pipi itu, membuat buku tentang kantin kebajikan, 10 tahun kantin kebajikan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan buku harus jadi katanya. Itu tebal sekitar 100 halaman, 200 halaman. Nanti sebentar lagi mungkin besok bapak-bapak udah bisa pesen sama Pak Agung. Kepentingannya untuk donatur makan gratis itu. Jadi dari makan gratis sekitar bulan April 2016 itu dimulai, sekarang udah ada sekitar 6 tempat. Jadi saya harap mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang dari kota lain bisa mengembangkan di tempatnya bersama dengan kelenteng atau mungkin tokoh-tokoh masyarakat yang berduit bisa membuka sekali seminggu makan gratis. Ini harapan kita membuat buku itu untuk menebar kebajikan. Maka bukunya Nurani Sepiring Nasi judulnya nanti. Itu akan membuat kita
memotivasi kita untuk berbuat baik lewat bantuan kepada orang-orang duafa. Kemudian ikut Gus Dur ini setiap tahun, setiap ada pasti ikut karena permintaan dari Pak Har sendiri bahwa Pak Kris lewat guling-guling biasanya Pak Kris diminta Pak Har ikut. Siap, saya bilang. Jadi saya meninggalkan kerjaan-kerjaan yang ada di Semarang, ikut bersama kawan-kawan ini. Yang saya suka bisa mempunyai kenalan baru, bisa membuat jejaring. Itu harapan kita. Nanti kapan-kapan saya kan ke Solo bisa wawancara Roti Ganem. Betul. Iya nggak? Iya, itu salah satunya. Nanti ke Palembang ini, udah Palembang tadi udah. Kapan-kapan ke Palembang kita ngopi bareng. Pak Cak Nian tuh gitu. Kita makan patin di Indralaya ya. Iya katanya. Pinter ya, langsung giling ya. Itu salahnya, salah satunya. Kalau Bu Esti ini memang teman tulis dia. Dan beliau saya masukkan di PAN Sumatera Heritage itu ya. Itu salah satu badan warisan Sumatera yang warisan tentang Sumatera kita kembangkan. Di Semarang saya ikut terlibat, salah satunya nanti yang disiapkan Mbak Fitrika ini buku tentang 150 tahun Bundianto. Ya, mudah-mudahan nanti ketika peluncuran bisa hadir kawan-kawan di acara tersebut. Mungkin itu aja Mbak. Ini nanti kalau lebih dekat mau minta ngobrol bareng boleh, terbuka kita. Oke? Manfaatkan. Ya. Terima kasih Bapak Ibu semua telah mendengarkan sedikit tentang cerita kisah perjalanan ini. Kalau sama Mas Sumanto ini udah sering lewat Facebook aja kita. Hari ini kita bisa jalan bareng. Ini salah satu dosen profesor dari ngajar di Arab. Oke, Profesor, terima kasih. Selamat siang semua. Lanjut ya, saya ke belakangnya. Bapak, mari. Kalau sulit berdiri, duduk dulu nggak apa-apa. Nanti bisa. Minggir aja gitu ya. Ya, gitu. Selamat siang, menanyakan semua. Nama saya Yusef Marianto. Saya langsung dari Yusef Marianto dari Semarang. Saya tahu rasa Dharma itu dari ayah ibu saya, mungkin sudah ada 50 tahun ya, jadi sebagai anggota. Nah, terus saya ketemu lagi rasa Dharma itu pada saat ibu saya meninggal kena COVID itu tahun 2020. Terus di situ ada slip bayar tahunan yang mesti saya bayar. Terus saya ketemu sama Bu Lingling, dia mengatakan, Pak, ini tidak usah bayar nih. Ini malah dapat duit dia bayar. Nah, waktu itu saya ingat 2020 itu saya dapat 600.000, tapi karena ibu saya almarhum ya, saya serahkan uang itu kembali ke Bu Lingling. Terus saya tahu acara dari Gus Dur ini itu dari WA dari teman. Pas dia itu teman dari Loyola, dia dapat WA, cuman dia nggak bisa karena dia ke Jogja. Nah, saya yang mewakili beliau untuk ikut gitu. Jadi untuk saya punya anak satu perempuan, istri saya ini juga dari Palembang. Jadi ketemunya dengan saya pada saat kuliah di Jakarta. Jadi saya masih ingat pada saat saya ajak berumah tangga ke Semarang, karena saya melihat bahwa Jakarta, Bogor, Semarang, kok saya milihnya di Semarang karena saya juga di Semarang. Nah, saya ajak makan nasi ayam. Terus komennya dia itu lucu sekali. Ini apa ini kok seperti apa namanya yang minuman pakai pisang, kolak. Katanya nasi kok dikasih kolak gitu. Jadi dia merasa bahwa santan. makanan di Jawa Tengah ini memang manis-manis.
kedepannya kalau misalnya ada acara lagi, kalau bisa saya nanti akan ikut. Terima kasih. Untuk tahun depan kami akan umumkan lebih awal, jauh lebih awal dari ini. Bapak dicatat hari ini. Ya. Dicatat. Nanti saya ingatkan ya. Perkenalan selanjutnya lah. Ini, oh baik Ibu, nggak apa-apa ambil dulu. Mau Dari situ. Biar fokus, biar sudah siap? Sudah siap? Nih, kalau sudah siap, mari silakan. Oh, ganep. Sengaja saya ke depan tuh mau promo biar semua melihat. Ini saya seperti Pak Haryantonya Solo gitu. Iya. Saya pikir Pak Haryanto di sini kok menang sebenarnya Pak Haryanto tidak di sini. Nanti nyusul. Artinya saya yang meramaikan, saya pengusaha banyak bicara. Seneng rame, seneng berkegiatan lintas agama, lintas generasi. Karena saya ini adalah generasi kelima dari Ganep tradisi Solo. Saya cuma pamer ya, karena tadi ini kan bisa kelihatan nggak? Ya, kelihatan. 145, berarti 5 tahun lebih muda dari Budianto. 1881. Saya 81, ya kan. Tadi 18, ini baru 18 tadi ya. Jadi kami kan konon 1881 terus beri karunia nama itu dari PB Semulung, dari keraton. Konon leluhur kami ada yang diselir, tapi ya nggak tahu lah ya tepatnya bagaimana sih sebetulnya, saya terus terang nggak tahu. Katanya saya lahir 23 April 1958, jadi usia saya 68 kan bulan ini, kebetulan saya bersamaan dengan ulang tahun Ganep. Nah, saya senang sekali kalau bisa berada di orang-orang yang senang berperan, berpikir dan berjuang untuk NKRI, harga mati benar ya. Jadi saya berharap ini nanti mau saya oleh-olehkan kelenteng di sana. Tapi Budianto sudah dapat 1, ini 1 terus di Aguireng 1. Bapak Ibu nggak usah aja. Udah ada sedikit. Aku udah dapat kopinya. Kopi adalah minuman wajib. Jadi begini, tadi saya dengar ada yang anaknya sekolah lifestyle magazine ya. Nah, itu keren banget ya Pak ya. Di mana tadi Pak? Universitasnya Amerikanya di mana? S1-nya dia di MSU Denver, Colorado. S2-nya di John Hopkins. Tetanggaan saya waktu saya di sana, saya di Utah. Baltimore. Oh Utah, sebelahan. Tapi saya bukan Mormon. Jadi saya guru bahasa Inggris yang terpaksa oleh perjalanan hidup, saya terpaksa diseret harus pulang kembali ke kampung halaman di Solo untuk mengelola Ganep sebagai generasi kelima. Ini sekarang saya sudah 18, tahun 2018 itu sudah non-aktif, yang aktif anak-anak saya, generasi ke-6. Jadi sekarang saya tugasnya jalan-jalan dan menginspirasi, ya, menginspirasi kaum muda, karena saya ini, ya tiru-tiru Pak Har begitu, ya harus membagikan ilmu ya Bu ya. Bu, benar ya? Dosa ya? Kalau pinter sendiri, dipek sendiri dosa ya? Nah, maka jalan-jalan, karena saya itu dari kecil memang senang sesuatu yang sederhana dan alami, ya, yang tidak pakai mahal, tidak pakai motor, eksklusif, tidak pakai mesin. Oh, jangan, saya nggak apa-apa. Jadi saya tahun 2000 sudah beryoga sampai sekarang. Yoga di Solo yang memulai adalah saya tahun 2000, year 2000. Dan sampai sekarang saya beryoga. Tahun 2018 saya bertemu dengan
Bapak Anton Porat dari Kupang yang membimbing bimbingan hidup sehat. Ada yang ikut? Ada yang sudah pernah dengar? Hah? Oh, asik. Karena saya cari korban berikutnya di sini. Karena saya melihat Mas Sumanto Al-Kutubi yang profesor dari Arab, tapi kok tidak sehat. Mengapa saya pertanyakan? Saya jejerin, saya pepet 1 jam, saya desa apa yang terjadi. Nah, ketahuan loh. Sakit ya, beliau sakit dan banyak masalah kesehatan. Tapi kita itu sebetulnya nggak pernah tahu. Bahkan dokter-dokter, profesor-profesor kami tahu bagaimana sih resepnya hidup sehat. Makanannya apa? Gembira. Makanya, Ibu. Gembira. Oh jangan. Banyak katutnya apa? Makan roti kecil itu terutama. Ini konsep batin dulu kalau ngomong gitu. Ya, gembira saja. Padahal Mas Sumanto itu gembira orangnya, lucu, jenaka, kocak, kritis. Saya curiga. Maka begini, 1 benar gembira, tapi ada hal yang harus kita hindari. Selain racun jiwa, yaitu racun tubuh. Jadi racun jiwa betul, kita harus gembira karena kita tidak boleh berpikir yang negatif, termasuk takut, termasuk marah, curiga, malu, dan pelit, ya, termasuk banyak hal, banyak racun jiwa. Tapi racun tubuh itu juga makanan-makanan tertentu kita sudah tidak bisa makan, terutama yang merupakan racun dari tubuh kita, yang harus kita hindari kalau kita mau sehat tanpa obat, tanpa alat, tanpa tongkat, tanpa sabat, tanpa ragam. Karena kalau kita sudah ke dokter dan ke rumah sakit, itu semua harus ragam. Nah, salah satu saya punya anak namanya David ini, anak saya di luar nikah tapi ya. Nah, ini mahasiswa, ada luar sana sebetulnya umurnya 33 tapi masih mahasiswa karena barusan mendapat kesempatan untuk mengilmu di sebetulnya itu akademik darahnya PMI karena dia itu adalah cosplayernya relawannya PMI. Nah, maka saya tuh salah satu tujuan saya ikut ini dan mengajak dia dengan kartu mahasiswa dapat potongan 30%. Ada modus. Modusnya ya. Modusnya ini Pak, dengan termasuk salah satu sasaran. Kalau bisa dia itu kita upkan supaya tak gojlok Bu. Ya, gojlok. Karena dia itu ya harus setelah ini kalau bisa itu ada siapa tahu. Saya berharap Pak Haryanto tuh kasih kerjaan dia. Waktu dia lulus sebelum akhir tahun lulus langsung dikasih kerja, kasih tempat supaya dia keluar dari rumahnya yang sekarang. Amin. Tolong siapapun yang bisa. Kemanapun dia, karena dia nggak punya siapa-siapa. Nanti malam bertemu Pak Han. Ya, akan datang ke Jombang. Ya, oke. Itu ya. Terus satunya itu follower saya. Peserta yoga, member yoga Bu. Jajan. Setelah ini boleh disambung ke Jajan. Barang siapa yang tertarik dengan bimbingan hidup sehat, nanti kontak saya. Sabri, karena Mas Sumanto sudah menjadi target saya yang berikutnya. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama, terima kasih. Luar biasa ya, ini baru separuh saya melihat peserta-pesertanya sudah wow, luar biasa. Selanjutnya silakan memperkenalkan diri Ibu. Selamat siang. Saya panggil sahabat-sahabat semua aja ya, karena nama saya waktu lahir Sri Suryani, tapi nama panggilan kesayangannya Cien. Saya lahir di Solo dan sampai sekarang masih tinggal di Solo. Kebetulan saya bekerjanya di bidang farmasi. Nah,
setelah saya jadi member yoga dari Bu Uke, jadi sekitar 10 tahun. Cuman 3 tahun yang lalu karena saya cedera kaki sehingga saya terpaksa nggak bisa yoga dulu. Baru beberapa bulan ini saya baru bisa yoga lagi kembali. Kemudian ketemu dengan Bu Uke, saya juga diajak bimbingan hidup sehat. Nah, kebetulan saja saya menginginkan hidup sehat tanpa obat. Itu sebetulnya bertentangan dengan usaha saya, karena usaha saya farmasi. Ya, jadi kalau semua orang hidup bimbingan hidup sehat, obat saya bisa nggak laku. Tapi saya sadar bahwa kita mending hidup sehat dulu tanpa obat daripada nanti kita sudah terlalu banyak ragat gitu. Nah, kebetulan saya mungkin didaftar dari ikut Cengbeng ini di urutan paling bawah. Saya diajak lagi dengan Bu Uke karena memang sudah di-share beberapa hari yang lalu. Tapi kebetulan saya masih punya kegiatan dan saya baru pulang. Kemarin ketemu lagi ditanya, ayo cepet ikut gitu. Saya bilang, ya bentar saya minta izin dulu karena saya sudah pergi 2 minggu ya gitu. Masa saya meninggalkan suami saya terus ini, jadi nanti lama-lama dikasih koper ini. Ternyata setelah saya kemarin habis yoga, saya bicara dengan suami saya juga tertarik sebetulnya. Cuman sayangnya suami saya ini nggak bisa bangun pagi karena dia kalau tidur itu baru jam 3-an gitu baru bisa tidur. Sedangkan kalau ikut Cengbeng ini saya tadi harus berangkat itu jam 4:30 dari Solo karena kita harus dari Solo ke Semarang, baru Semarang kita bareng-bareng bersama sahabat-sahabat semua. Jadi saya senang kalau berkumpul dengan terutama yang lintas agama, kemudian menjunjung tinggi budaya, dan saya juga ngefans sekali dengan Gus Dur ya. Jadi saya merasa setiap kali saya ingat Gus Dur, saya merasa kaum Tionghoa itu bisa terbebaskan dari masa-masa lalu gitu. Sementara seperti itu, terima kasih. Selanjutnya Mas Agus. Jangan. oh ngomong sedikit deh. Sedikit aja perkenalan. Diri. Sudah ikut berapa kali? Selamat pagi semua. Pagi. Saya Agus Budi Santoso. Umur 67 tahun. Status punya istri 1. Mau nambah 2. Datang balik. Profesi saya sekarang adalah sebagai tukang foto. Walaupun basic saya dulu adalah teknik sipil ya. Dulu saya pernah di proyek. Nanti kita melewati jalan yang pernah saya foto juga di sini di antara Kertosono dan Jombang. Dan saya selalu suka membantu di Rasa Dharma, terutama kalau ketika Pak Haryanto Halim meminta bantuan saya untuk mendokumentasikan acara-acara di Rasa Dharma. Kami bertiga, ini Pak Wito, Pak Christian, saya tergabung dalam kelompok namanya Krisda, Christian Saputro, Suwito Wito, dan Agus. Jadi kalau paket, tapi kalau jangan mau pakai kami nggak perlu tiga-tiganya nggak apa-apa. Pakai saya boleh. Pak Wito juga punya spesialis foto juga, video. Kalau saya fotografi. Oke, saya ikut Cengbeng ini baru 2 kali karena kesibukan saya tidak bisa ikut yang tahun lalu. Dan di sini saya yakin Mas Jaringan semua nanti akan terkesan karena ini adalah sebuah perjalanan ziarah yang hebat dan pasti akan berkesan. Demikian, terima kasih. Terima kasih Mas Agus. Mas Agus ini juga fotografer untuk beberapa acara di Mangkunegaran ya Mas ya? Oh iya. Iya.
Jadi spesialis lainnya adalah fotografi panggung untuk Mas Agus Budi Santoso. Oke, selanjutnya silakan memperkenalkan diri. Ini mau yang siapa dulu? Monggo, Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Adi Budiawan. Saya dari Temanggung. Jadi saya secara de facto itu tinggalnya di Kendal, tapi secara de jure saya tetap orang Temanggung. Jadi setiap kegiatan saya di Temanggung, keseharian saya di SD Negeri Larangan Kretep, Temanggung. Setelah ngajar biasanya saya keliling-keliling Temanggung jualan abang. Saya senang sekali ikut cengbeng ini karena otomatis saya dapat banyak teman. Banyak teman itu insya Allah boleh utangan gampang. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika saya terlalu tampan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Harus munafik untuk tetap menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Mas. Suasananya seperti di sekolah ya, Bapak Ibu. Sesuai dengan kesehariannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad. Saya dari Gus Durian Semarang. Saya di Gus Durian Semarang sebagai admin media sosial ya Bapak Ibu. Jadi tugas saya di situ mengelola dan menyebarkan nilai-nilai Gus Dur. Ya, kita senang sekali di sini saya sama Mbak Ana nanti. Ya, senang sekali bisa ikut serta dalam cengbeng Gus Dur karena bagi kita Gus Durian Semarang itu kita hanya bisa terus merawat keberagaman dan merawat Indonesia ya, karena Gus Dur telah melantarkan, saatnya kita melanjutkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kosong. Oh iya, bareng-bareng ya? Ya. Gus Dur telah melantarkan, saatnya Kita melanjutkan. Oh, itu tagline-nya. Iya toh. Ya, itu tagline dari Gus Durian. Jadi seluruh kota yang ada di Indonesia itu dapat Gus Durian. Banyak ya, sampai di luar negeri juga. Tadi pas kita foto bersama, kita foto. Oh iya. Ini aja masih banyak kesempatan. Perkenalkan, saya Ana, saya partnernya Paku atau Ahmad ya, bisa dipanggil Ana. Saya keseharian saya guru anak sekolah dasar. Nikah apa belum? Saya masih ingin sendiri. Ada yang bisa berdiri, geser sedikit, ada yang mau lihat. Halo teman-teman. Saya sudah bergabung di Gus Durian itu sejak kuliah sampai kemudian pulang kampung. Saya aslinya Brebes. Oh, Kemudian Brisbane. beberapa bulan ini ditempatkan di Semarang karena pekerjaan. Saya sebenarnya sudah banyak berkeliling, misalkan ada agenda Gus Dur misalnya di Jakarta atau di Jawa Timur, tapi belum pernah kesampaian untuk datang langsung ke makamnya Gus Dur. Belum pernah. Nah, ini terima kasih sekali untuk acara cengbeng Gus Dur, saya jadi punya kesempatan untuk datang langsung. Rezekimu, Mbak. Iya, betul, rezeki. Rezeki. Terima kasih. Oke. Ayo. Civan. Gus Durian kalau belum pernah ke makam Gus Dur, kuala dulu. Belum sah. Belum kuliah. Selamat siang teman-teman semua. Saya Ivan, saya dari Wihara Mahabodhi Budi Center Semarang. Di sini saya sudah kedua kalinya saya ikut cengbeng Gus Dur. Asik banget. Asik banget. Jadi kedua kalinya saya pas
tanggalnya kosong, jadi saya usahakan sebisa mungkin saya ikut acara ini. Kedepannya juga kalau pokoknya tidak ada kebentur tanggal lain pasti saya akan ikut. Dan apalagi ya, saya nggak punya. Di sana cuma kita. Pengalaman yang sebelumnya apa? Kesannya dulu. Sebelumnya Asiknya kabeh asik kok, mangane asik, nyanyi bareng kok ya. Nang ngene kikil ono lagu nang kok. Lagu. Ya Waton. Ya, terus yang paling berkesan sekali adalah di Rolak 70 itu pagi-pagi kita bisa jalan menghirup udara yang segar, meditasi sebentar ya waktu itu, terus bisa makan sambil nonton wayang potehi. Itu kesan yang sangat luar biasa. Yang kedua ya, yang pertama adalah yang jelas mengunjungi makamnya Gus Dur. Kita bisa terutama saya bisa bisa sujud. Saya bisa sujud di situ dan bisa berdoa secara agama Buddha di situ. Saya ya, pengalaman saya itu. Terima kasih. sama-sama ini berarti nambah lagi. Udah dari yang tahun lalu ikut lagi. Satu lagi hat-trick nanti tahun depan. Aku udah hat-trick loh. Selamat siang semuanya. Kalau saya tadi lihat Mas Budiawan itu seperti lihat panggung orkes Adila dalam versi Jenaka. Kenalkan, nama saya Abdul Qadir, Mas Wawan biasa panggil Gus Dir. Nah ini kalau Gus Dur itu kan sebuah nama besar. Kalau Gus Dir ini nama kecil, sangat kecil, sing pingin sinau pada yang besar. Ini adalah cengdeng ketiga yang saya ikuti bareng Mas Wawan. Di sini saya ketemu orang-orang hebat, ketemu orang-orang. Kalau tadi ada yang pengacara, pengusaha banyak bicara. Kalau saya pengangguran banyak acara. Karena hampir selalu ketika diketik cikling-ling hampir selalu bisa karena saking nganggurnya. Begitu. Saya juga suka melihat kegembiraan Trio Krishda begitu menemukan narasumber yang muda. Tenang Om Agus, saya nggak akan mengambil porsi sebagai pendoa dari agamawan Islam. Nanti tetap saya serahkan dengan selaku sesepuh. Tenang Om. Terima kasih. Saya sangat bergembira. Semoga bisa mengambil banyak hal baik dari perjalanan ini. Matur nuwun. Selamat siang semuanya. Berdiri, oke. Tadi Gus sudah berdiri. Lagu pertama. Perkenalkan, nama saya Bimantara. Saya asli Semarang. Saya pelatih teater di Semarang. Saya perwakilan dari kelompok sadar wisata Keranggan. Padahal rumah saya nggak di Keranggan, saya rumahnya di Boja. Saya aslinya di Mijen, cuman sekarang 2 tahun di Boja. Ya akhir-akhir ini karena kemarin saya jadi menyutradarai di pentas teaternya Pasar Imlek Semawis. Terus sebelumnya juga ulang tahunnya Yayasan Bung Kowe dari SMP Kunjung Melati di sebelahnya TKC. Sebelumnya juga pernah saya melatih pentas teaternya Dharma Wulan, warga usia lanjut. Jadi Ibu tadi yang usianya 81, kalau mau valid 18, mari kita berteater. Ya, jadi itu yang saya latih ibu-ibu bapak-bapak usia 70 ke atas. Lumayan susah. Itu aja dari saya. Terima kasih. Mas Bima. Kalau Mas Bima ini sebetulnya yang ngajak orang lain, jadi ada namanya Ko Hengki kasih tahu saya, terus yang berangkat ternyata Mas Bima. Kalau Gus Qadir ini Bapak Ibu mungkin belum tahu dan beliau tidak berkenan menyebutkan, saya yang sebutkan. Beliau adalah pemilik pondok pesantren menganggur karena semuanya sudah diserahkan pada santri dan pegawai. Jadi beda kalau saya
yang nganggur ya. Emang nggak ada kerjaan kalau saya, kalau beliaunya karena sudah apa ya, freedom gitu. Aslinya dari Sayung, Semarang lah, Desmond. Beliau punya pondok pesantren di daerah Demak. Barusan melengkapi aslinya Sayung lantai dasar. Anak-anak banjir. Kenal juga dia. Pabrik buku punya. Oh, punya pabrik buku. Iya. Lah itu makanya tadi melengkapi informasi bahwa beliau sudah freedom itu loh. Sudah memiliki kebebasan waktu dan finansial. Punya pabrik buku dari pokoknya. Ini beliau pasti kalau suruh nyebutkan Riko mungkin ya. Tapi saya yang sebutkan. Baik, kita akan perkenalkan lagi selanjutnya Ibu, silakan. Selamat siang, salam. Perkenalkan nama saya Abigail. Ini pertama kali saya ikut. Saya itu mengetahui acara ini dari perkumpulan usia lanjut nikah ingin. Saya sendiri Kristen Ortodok. Jadi ini sesuatu yang saya sangat inginkan karena saya ini salah satu pengagum Gus Dur. Jadi ini saya bersyukur sekali bisa sowan, bisa nyekang di makamnya Gus Dur. Status saya ibu rumah tangga, 3 orang anak sudah mandiri semua, sudah menikah semua. Saya punya cucu 4 orang dan suami saya sudah meninggalkan saya, dia sudah pulang ke surga 6 tahun yang lalu. Jadi saya ini sekarang kegiatannya jalan-jalan aja, menikmati hidup. Matur nuwun. Ibu asal mana tadi? Semarang ya, tinggal di Semarang. Selanjutnya mana dulu? Boleh? Ya. Panitia belakangan. Aku tak dulu. Aku tak dulu. Ada masih aku dari dulu. Masih. Selamat pagi semua. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Biasa di luar. Saya Sumanto Al-Qurtubi. Hampir 25 tahun saya di luar negeri ya. Saya menyelesaikan doktor saya di Boston University di Amerika Serikat. Terus ngajar beberapa tahun di University of Notre Dame di Indiana, di South Bend, Indiana. Kemudian di Arab Saudi di King Fahd University 2 tahun di Arab Saudi di kampus milik Raja Salman. Dan kemudian di National University Singapore di Middle East Institute, dan terakhir saya di Kyoto University di Jepang. Nah, baru pertengahan tahun kemarin saya bergabung dengan UKSW Salatiga. Jadi baru newcomer saya ini sebetulnya di sini. Jadi baru pertama mengajar di kampus Indonesia. Nah, tapi dengan Gus ini sudah sangat lama sekali, karena dulu saya pernah bekerja di sebuah tabloid sebelum saya ke Amerika 25 tahun yang lalu. Saya pernah bekerja di sebuah tabloid Tionghoa ya, yang didirikan oleh Pak Budi Darmawan, yaitu mertuanya Pak Haryanto Halim, kan? Jadi di situ saya ditugasi untuk menjadi redaktur agama yang menulis tentang Gus Dur setiap minggu. Jadi buku tulisan saya itu kemudian diterbitkan menjadi satu buku khusus koleksi tentang Gus Dur. Itu sudah 25 tahun yang lalu ya, sudah lama sekali. Nah, Gus Dur juga yang memberi inspirasi kepada saya untuk waktu buku saya tentang peranan Tionghoa di Nusantara itu juga didapat masih juga dengan Gus Dur waktu itu untuk kemudian memberi restu atau apa untuk penelitian penulisan tentang sejarah Tionghoa di Nusantara. Sekarang saya juga bergabung dengan ikatan ilmuwan Tiongkok, itu sinologis dari Indonesian Council of Sinologists, yang ada beberapa banyak yang juga meskipun saya bukan Tionghoa tapi bergabung di ikatan sinolog-sinolog yang banyak melakukan riset tentang Tionghoa. Saya kira itu ya. Nah, saya sekarang saya sebagai
Direktur Nusantara Institute yang sudah beberapa tahun ini ada banyak sekali program penerbitan riset banyak. Dan di UKSW saya diamanati sebagai Kepala Center of Excellence-nya UKSW yang diminta untuk membantu menginternasionalkan UKSW. Karena itu kami banyak menjalin kerjasama dengan Georgetown. Kemarin baru undang dari Oxford University, saya undang kolega-kolega saya dari Jepang juga saya undang, dari mana saya undang, karena memang diberi tugas untuk ikut menginternasionalkan kampus UKSW. Saya dulu pernah aktif di NO, Pak, di Lapas Jam NO dulu, 30 tahun yang lalu, di Lapas Jam NO Jawa Tengah. Tapi kemudian sekarang lama di luar negeri, jadi tidak aktif lagi. Nah, di Amerika saya sebagai pendiri NO Amerika Serikat dan Kanada. Jadi PTNU Amerika dan Kanada. Saya sebagai sekjen yang pertama pendiri dan sekaligus sekjen yang pertama untuk dulu bareng banyak orang. Saya kira itu ya, Mbak. Saya gubuk saya di Semarang. Saya di Semarang gubuk saya, jadi kapan aja bisa mampir. Tentu kalau nggak malam ya, kalau malam saya tidur jam 8. Nah, sekarang saya sedang bikin rumah singgah di Salatiga, nggak jauh dari UKSW, tapi belum jadi. Supaya nggak ngubah comeback Semarang Salatiga, saya bikin rumah singgah di Salatiga, jadi supaya lebih bagus. Saya kira itu, ini pengalaman kedua saya ke makam Gus Dur. Dulu waktu Muktamar NU di Jombang, saya pernah ke Jombang dan mampir ke ziarah ke makam Gus Dur. Jadi ini yang kedua. Ya, begitu saya dikasih tahu Mas Har, saya langsung ya itu saja, karena tahun-tahun kemarin saya belum pernah ada kesempatan untuk ikut ya. Dengan Pak Arianto Halim saya sudah kenal sangat lama sekali, sejak akhir mahasiswa saya sudah kenal dengan Pak Arianto Halim, dan beliau menjadi salah satu yang sebetulnya memberi sponsor saya untuk kuliah di Amerika Serikat juga. Jadi Pak Arianto Halim sudah lama sekali dan sampai sekarang masih berteman baik sama beliau. Dan Pak Arianto menulis secara khusus tentang saya, kemudian dipubliskan di website saya, macam-macam. Jadi saya dengan Pak Arianto bukan orang baru, sudah sangat lama, 20 tahun. Dan Pak Arianto termasuk orang yang saya sering katakan termasuk menyelamatkan saya selama kuliah di Amerika Serikat. Jadi saya kira salah satunya adalah Pak Arianto. Memang dia orang baik dari dulu. Dari baiknya itu bukan dibuat-buat, baiknya memang betul-betul orang baik Pak Arianto, dari dalam, dari hati yang baik. Organik. Ya, baiknya, kebaikannya itu organik. Terima kasih Pak Ulin dan teman-teman yang kece. Matur nuwun, saya sangat senang sekali berbicara. Terima kasih Mas Manto. Mungkin belakang Mas Wawan. Terima kasih. Mikrofon sudah dipegang sepertinya. Siap bicara. Ya, selamat siang Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf saya duduknya di atas, bukan bermaksud tidak menghormati panjenengan, tetapi karena saya dapat tempat duduknya di sini. Ya, perkenalkan saya Wawan, saya dari Semarang, dan terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti Cengkeh Gus Dur. Senang juga bisa bertemu dengan Ibu Bapak sekalian. Semoga nanti perjalanan kita baik berangkat maupun pulang menyenangkan, dan kita bisa mendapatkan pengalaman yang tidak terlupakan. Terima kasih. Selamat siang. Mas Wawan, asal mana Mas? Saya asalnya Semarang. Ya, Statusnya terdaftar. Mas, alasan mau ikut Cengkeh Gus Dur apa Mas? Ya, alasan yang pertama tentu karena diajak ya. Yang kedua ya saya senang bisa berziarah di makam Gus Dur, dan juga ada destinasi tambahan di Candi-Candi itu. Kebetulan saya juga senang mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Nah, itu yang kemudian membuat saya bersemangat tiap kali saya ditawari untuk ikut Cengkeh Gus Dur. Sudah yang keberapa ini Mas? Ini kalau dari jumlah kaos 3
Semangat nanti. Karena yang 2 tahun yang lalu saya lupa diajak. Nah, hitungnya dari jumlah kaos. Oh iya, iya. Udah ya, cukup ya. Ya, selanjutnya kita ke panitia ya. Sebelahnya langsung. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ika. Saya admin kantor di Rasa Dharma. Saya ikut Cengmeng ini sudah 3 tahun. Asal saya Semarang, asli Semarang. Terima kasih. Status. Belum menikah. Terima kasih. Punya pacar berapa? Bapak Ibu, perkenalkan saya Fitrika, pengurus di Rasa Dharma. Saya ikut Cengmeng udah 4 kali. Udah gila ya. Status. Saya udah menikah, suami 1, anak 2. Mbak Fitrika dari Semarang ya. Beliau juga pengusaha Bapak Ibu, juragan ayam potong. Jadi kalau ada yang punya restoran butuh ayam potong bisa kontak Mbak Fitrika. Selanjutnya, kalau Bapak Ibu punya usaha, nggak usah promosi, saya bisa bantu promosi. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Yang sudah berkenalan, selamat berjumpa, dan untuk yang teman-teman baru, salam kenal. Juga semoga keikutsertaan hari ini bisa membawa kebahagiaan. Yang pertama saya perkenalkan, nama saya Indriani Hadi Sumarto, tapi nama bekannya Linglingo. Ya, saya pengurus di Rasa Dharma, lebih tepatnya saya mengelola di sekretariat, saya ngurusin di sekretariat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau membutuhkan informasi atau apa, silahkan bisa menghubungi saya. Selain itu, ya kira-kira seperti itulah. Selain itu juga mau promosi sedikit, promosi. Bapak Ibu sekalian, selain saya aktif di Buryatong, pekerjaan saya adalah di bidang kuliner, dan saya saat ini juga masih mengajar di sekolah. Mengajarnya khusus pelajaran agama Konghucu. Jadi mungkin kalau ada yang perlu informasi boleh dengan saya. Promosi lagi. Terima kasih. Begitu ya, selanjutnya Bu Foni. Snack. Ya, Sisan. Snack hari ini sebagiannya dibuat oleh Ibu Lingling. Bisa pesan kue dan kue bulan itu juga bisa. Ya. Selamat siang. Saya pengurus Nama? Oh iya. Nama saya Foni. Foni tok ya, Bu. Status cucu 5. Kan nggak usah ngomong lah, udah punya cucu 5. Masih komplit. Terus ya itu saja. Saya hanya perkenalkan Manajer Lampuan. salah satu Lampuan. di Rasa Dharma. Kebetulan saya Lampuan itu saya mengurusi musik-musik tradisional Chinese. Kalau teman-teman ada anak atau cucu yang mau belajar alat musik, ada saja yang free, ya, free setiap hari Minggu. Boleh juga. Boleh. Kalau
Sudah dapat itu loh, BBTB. BBTB loh. Tahun ini warisan budaya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Kita belum kenalan. Saya dikenalin aja lah. Aduh, terima kasih. Hai semua ini ya. Perkenalkan, nama saya Fenty Victory Langkau Tanteng Goyeng. Ini lihat fotografer saya udah siap-siap ambil gambar. Siap. Udah, saya apa belum? Oh, dari Lampung. Oh ya, saya aslinya dari Lampung, kotanya Metro. Oh, lagi disuruh. Udah segitu, cukup pas. Saya dari Lampung, terus saya ke kotanya Metro. Saya pengurus Gantong. Kalau Bapak Ibu tadi transfernya ke nomor rekening, ya saya Ibu Beruang. Saya bendahara di Gantong, dipercaya oleh Bapak Ibu dan teman-teman pengurus. Sebelumnya sekretaris, sekarang jadi naik apa turun ya. Terima kasih Bapak Ibu untuk status. Saya hijau lumut, ikatan jomblo imut-imut ya. Saya hijau tomat, ikatan jomblo terhormat ya. Tapi kalau dia mendaftar boleh. Terus apa lagi? Tugas gimana? Oh, saya dosen di Universitas PGRI Semarang di Dr. Cipto. Saya dosen bimbingan dan konseling. Semoga saya bisa ketularan sama Prof. Ada yang mau tanya lagi? Baik, ketularan. Mas Wito, saya perkenalkan. Kenalkan aja. Ini mungkin bisa di video atau di foto saya perkenalan Mas Wito karena sedang ambil gambar. Mas Wito ini adalah videografer, fotografer, freelancer di Bunhiantong dan juga di banyak sekali komunitas di Semarang. Ketiganya bersama ini, 3 orang ini, mereka kaya raya menyumbangkan waktu dan skill mereka dalam fotografi dan dunia sinematografi ke komunitas-komunitas di Semarang tanpa dibayar Bapak Ibu, sehingga kadang-kadang akhirnya mendapat uangnya dari orang-orang lain yang bukan komunitas. Jadi semoga rezekinya mengalir ya. Amin. Mas Wito juga pengusaha, beliau punya warung mie ayam namanya Mie Ayam Merdeka. Ini mie ayam yang cukup legend di daerah Telogosari. Kalau soto yang legend itu Pak Wito. Pak Wito, oh iya. Jadi Mas Wito ini mie bikin sendiri ya Mas? Yes. Mie bikin sendiri beserta semua bumbu-bumbu bikin sendiri. Menerima pengiriman, sering tutup. Nah itu yang Mas Sudah 2 minggu libur saya. Beliau ini kayak nggak butuh duit gitu loh Bapak Ibu. Setiap ditanya warung buka nggak, tutup, aku sibuk gitu. Sibuk ada saja kesibukannya kemana-mana dan melakukan apa saja. Tapi terutama yang paling banyak dilakukan adalah menyumbangkan diri kepada banyak orang itu loh Bapak Ibu. Sehingga saya harus bilang Mas Wito dan kawan-kawan ini orang yang kaya raya karena tidak habis-habisnya menyumbang. Mas Wito ini juga aktif di mana Mas, komunitas difabel ya? Difabel. Sketsa. Mas Wito juga aktif di SSW Semarang Sketch Community. Beliau juga seniman, jadi bisa nyeket selain bermain dengan kamera di handphone atau kamera profesional, karena jurusannya arsitek kalau nggak salah Mas. Iya betul. Iya, jadi matanya memang punya mata seni dan tangannya sudah punya jejak rekam untuk melakukan kesenian. Jadi bisa gambar, bisa nyeket gitu. Ana ada satu saat ini, begitu Bapak Ibu. Saat ini siapa tahu, tidak tahu nanti 5 tahun lagi. Ya untuk hal-hal pribadi, status Mas mungkin bisa menjawabkan sendiri. Mungkin nanti freelance, bisa status freelance. Status freelance. Mungkin bisa dilanjut menanyakan hal lebih pribadi kepada Mas Wito ya. Sudah pernah menikah? Sudah pernah menikah? Nah itu keywordnya itu.
Iya, lebih baik Mas Wito langsung yang menjawab ya Bu ya. Gak enak saya kalau saya menjawab, kayaknya kurang valid gitu. Untuk valid. Karo kowe motret gereja. Delok Gusti. Baik, demikian ibu-ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Diupload karo Pak Agus. Sudah cukup? Gereja belum ya? Saya tadi sepertinya di Puryanto sebelum berangkat sudah berkenalan belum ya? Saya terima pertanyaan aja Bapak Ibu, saya nggak enak kalau menyebutkan. Saya ini tidak kalah menganggur. Saya status saya anak 2 Bapak Ibu, paling besar sudah kuliah semester 4, yang kecil sudah SMP, sekarang kelas 2 mau kelas 3. Jadi saya udah nganggur anak, makanya sibuk ngurusin yang lain. Saat ini saya bekerja di perusahaan milik orang Itali. Salah satu pekerjaannya adalah saya dibayar untuk mencicipi makanan dan es krim yang beliau buat. Di perusahaan Itali jualnya gelato, jadi produksi gelato dengan beberapa cabang di Kota Semarang. Namanya itu saya kayak nanti kalau pada datang itu saya. Saya kenal Mbak Ulin. Kabar dilarangi. Iya. Saya tapi sebetulnya sebelum aktif di dunia manajemen, karena saya tertarik dengan dunia manajemen, makanya bekerjanya di bidang manajemen. Saya senang kopi, jadi belajar mendalami tentang kopi, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak itu ngajak ngobrol saya tentang kopi, saya bisa lupa diri ngomongnya. Jadi saran saya kali ini tidak bertanya apapun tentang kopi, nanti saya lupa gitu. Lalu saya juga melakukan penelitian independent researcher untuk bidang peranakan Tionghoa, khususnya di Semarang. Dan itu pun juga kalau Bapak Ibu nyolek saya tentang bidang itu, saya bisa lupa diri. Jadi saran saya jangan sekali-sekali menyolek tentang itu, karena saya jarang bergaul sehingga bingung kalau harus berbicara tentang orang lain. Maka yang saya bicarakan itu saja, jadi saya khawatir akan sangat membosankan untuk orang lain. Kenapa saya tertarik dengan peranakan Tionghoa di Semarang? Karena pertama nasib kalau buat saya, yang kedua takdir, yang ketiga karena saya merasa bahwa orang-orang apapun rasnya, apapun agamanya, sama manusianya dengan kita semua. Kita mau lahir dimanapun dalam kondisi apapun, kita semua sama manusianya. Nah, sementara di negara Indonesia ada satu kelompok masyarakat yang kita harus akui sisi negatifnya ada, sebagaimana dengan ras yang lain. Tapi sisi positifnya juga banyak, dan sekelompok bagian masyarakat ini sudah mengalami represi dari tahun 1700-an. Bahkan ketika mereka di bawah tahun 1600 itu juga kondisinya tidak kurang baiknya gitu. Ya cukup ya Bapak Ibu, ya nanti saya ngelantur banyak waktu. Ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Sudah cukup ya? Matiin di bisa jam setengah ini. Sudah, tidak cukup. Rekam jam setengah.